Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para guru, para asatidzah wal ustadzat, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Matalih, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Fattah Khair STHI, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Zarkashi ya, SAG, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Muiz Mu'in ya, SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Nurul A'la, Al-Mukarram Al-Ustadz Fuad Lutfi Nasir ya, guru kita Kiai Haji Muhammad Nasir, Al-Mukarram Al-Ustadz Mahfuz, dan seluruh para asatidzah lainnya ya, ketua Ikra ya, cabang An-Nur. Siapa ketua Ikranya? Saya lupa sana. Hah? Aditya ya, beserta seluruh pengurus Ikra cabang ya, Masjid Ghairi Jami An-Nur, dan seluruh jamaah sekalian yang ngundang Ikra ya. Dalam bayangan saya ini yang hadir banyak anak-anak remaja. Saya lihat pada pekumis semua ini, pekumis ubanan ini. Ya, berarti yang di depan saya para remaja tahun 70-an ya. Ya. Begitu juga ibu-ibu ini, Masya Allah ya, gadis-gadis di tahun 80-an ya. Sekarang ya sekarang masih gadis ya. Sekarang apa? Masih gadis. Jadi kalau dulu masih muda, sekarang muda.
Kalau dulu masih gadis, sekarang tinggal gadisnya aja. Seluruh jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang pertama mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ya, ini penting, ini sehat ini. Ini saya mau tanya, ini pada sehat apa kagak ini? Ini kalau saya lihat muka-mukanya, ini muka-muka belum pada makan malam ini. Ya. Ada jamaah yang nanya ke saya, orang-orang makan kalau ketemu dengan gurunya, ketemu dengan saudaranya, Pak Ustadz, saudaraku mudah-mudahan sehat panjang umur, kan begitu. Ini ada salah satu jamaah yang ketemu dengan saya, pertanyaannya kebalik. Pak Ustadz kapan sakitnya? Loh begitu. Saya bilang ini doain saya sakit ini. Sebab Pak Ustadz dari kemarin kagak sakit-sakit. Ya Allah. Ya. Kita mah seneng kalau ngelihat guru kita pada apa? Pada sehat. Ya. Kita seneng ya ngelihat guru kita bisa ngajar. Seneng nggak? Seneng. Doain tuh begitu. Jangan doain sakit. Jangan doain apa? Ya Allah, mudah-mudahan berkah kita hadir di tempat ini, doa kita berjamaah. Mudah-mudahan semuanya Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur, banyak rezekinya, urusannya lancar, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita Allah mudahkan dalam belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal berapa hari ini nih? Tanggal 28 Oktober. Saya juga nggak tahu ini. Ini apakah Iqra An-Nur memang sengaja memilih tanggal 28 Oktober bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, ya. Pemuda aja bisa bersumpah. Bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Ya. Kan ada 3 tuh ya. Sumpah Pemuda, ya. Kemudian para jamaah sekalian, asy-syabab, ya, rijalul ghad, pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Asy-syabab, ya, imadul ummah, ya, pemuda itu tiangnya umat. Berarti kalau kepengen ngerubuhin, ngerusak suatu bangsa, maka rusaklah pemudanya. Rusaklah apa? Iya, pemudanya. Maka bagaimana para jamaah sekalian mencari sosok pemuda yang tepat, yang dijadikan pelajaran? Maka lihatlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad, ketika Nabi lahir ayahnya udah nggak ada. Nabi nggak pernah ngelihat ayahnya. Kemudian di usia 6 tahun ditinggal wafat ibunya. Kan begitu. Ya, ini kira-kira saya mau tanya, umur 6 tahun masih inget gak suasana masih kecil? Kagak, andaikan inget cuma layap-layap, kan begitu. Ya, saya saat Al-Mafrullah Kiai Nur Ali wafat, saat itu di kelas 3 MI. 3 MI umur berapa ya? Hah? Umur 9. Itu pun gak semuanya ingat. Ya, pernah ingat ketika lagi main benteng, ya diberhentiin suruh sholat, ingat tuh begitu.
Kemudian ingat ketika dikumpulkan, dikasih duit, ingat tuh. Selebihnya lupa udah. Artinya para jamaah sekalian, hampir-hampir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW masa kecilnya gak pernah mengenang kebersamaan dengan beliau, dengan Nabi, dengan apa? Orang tuanya. Kenapa? Udah ditinggal mati kedua apa? Orang tuanya. Saat tidak ada orang tua, apa yang terjadi? Susah bangkit. Susah apa? Susah bangkit. Ini barusan hari ini ada seorang santri ya yang kemudian sudah tiba-tiba udah nggak ada di pondok. Saya tanya, kenapa ini bocah nggak ada di pondok? Ya udah pindah sekolah, guru. Udah pindah 2 hari tahun ajaran. Udah nggak mau sekolah. Saya tanya, kenapa nggak mau sekolah? Kurang belayan atau kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kenapa? Bapaknya punya demenan lain. Diceraiin itu istrinya. Dia ngikut bini mudanya. Nikah lagi. Enggak kalah. Bininya punya demenan pula. Ya. Ketika diceraiin, ya emang ngarep-ngarep dia nikah lagi sama laki-laki yang lain. Itu bocah kagak keurus. Itu bocah kagak apa? Kagak keurus. Akhirnya apa? Berantakan dia punya sekolah, orang tuanya masih ada. Ya, baru rumah tangga goyang, pengaruh kepada anak. Lah bagaimana sekarang? Besarnya Nabi tanpa kasih sayang kedua orang tua, bayangkan. Ya, tapi ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW melihat ya. Di usia Nabi 8 tahun, apa yang Nabi lakukan? Nabi kita Nabi Muhammad SAW di usia 8 tahun mengembala kambing. Mengembala kambing. Bahkan dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Semua Nabi, semua Rasul ketika masa kecilnya pernah menggembala kambing. Pernah menggembala kambing. Kenapa kok menggembala kambing? Satu ya, orang yang menggembala kambing tertanam jiwa kesabarannya. Ya, sebab kalau ngangon kambing ya itu kan gak sebentar, dia kudu tungguin, kan begitu. Itu kira-kira kalau kagak ditungguin itu kambing kabur apa kagak? Kabur, tungguin itu kambing. Kemudian yang kedua, biar ngerti bagaimana kambing kalau lagi sakit, begini ciri-cirinya. Ya, kalau lagi kambing pengen kawin, begini ciri-cirinya, harus tahu tuh. Sebelum terjun ke umat, dia harus mengerti dulu bagaimana membesarkan kambing. Makanya dulu Ujung Harapan termasuk apa? Termasuk banyak dulu nih, termasuk teman saya, Ustadz Fatah, ya. Mana tadi orang yang ada di belakang saya udah hilang udah. Itu tukang ngangon kambing dulunya itu. Ya. Alhamdulillah beberapa kali cerita ke saya, kambingnya banyak yang nyolong. Ada yang ngambil pernah, Pak Ustadz, ya Allah kambing saya tiba-tiba hilang. Nah emang kagak kedengeran, disekep, dibawa, dimasukin ke dalam mobil, bok hilang udah. Ada itu orang ya, ya Allah apa nyuri seperti itu. Sehingga para jamaah sekalian, ya makanya ya ini anak-anak sekarang ada nggak sekarang yang masih ngangon kambing ini? Wah agak udah kambing udah orak udah ya. Hah? Udah kagak ada udah? Ya Allah, dia dulu masih apa ngangon kambing. Ngangon apa? Ngangon kambing. Ada masih? Yang ngangon bapaknya atau anaknya? Bapaknya yang ngangon. Anak ajarin ngangon. Hah? Ditolak. Oh sekolah, pulang sekolah ajarin itu bocah apa? Bocah ngangon ya. Ini usia 8 tahun, berarti usia 8 tahun kelas berapa MI? Kelas 2 MI
ya. Saya mau tanya, di sini kelas 2 MI udah ngerti apa udah? Jajan. Jajan sama minta duit dah begitu kan, belum ngerti apa-apa Pak Ustadz ya. Nabi udah ngangon kambing. Ya. Kemudian di usia 12 tahun Nabi mengikut pamannya. Siapa pamannya Nabi? Abu Talib. Berdagang kemana? Negeri Syam. Negeri Syam itu kalau kitanya mah udah keluar negeri. Ya, jadi sekarang itu Syam itu Yordania. Kemudian Syria, ya. Itu adalah apa? Syria, kemudian Lebanon, kemudian apa lagi itu? Syria, Lebanon, Jordan. Itu termasuk daripada apa? Ya, daripada negeri Syam. Udah sampai ke situ itu Nabi belajar dagang. Kemudian di usia 17 sampai 20 tahun, di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW udah jadi pedagang senior. Padahal usianya baru 17. Tapi sudah jadi pedagang apa? Pedagang senior. Apa maksudnya? Sudah menjadi ya pedagang yang berpengalaman. Bukan lagi pedagang apa? Pemula. Sudah menjalin kemitraan. Ya. Kemudian di usia 25 tahun. Disitulah kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW bermitra ya, dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bermitra dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ya anha. Dan Nabi Muhammad saat itu sudah menjadi manajer. Sudah menjadi apa? Sudah menjadi ya manajer. Ya. Berapa gaji Nabi kita Nabi Muhammad? Dibayar oleh Sayyidah Khadijah setiap bulannya dibayar 4 ekor unta. 1 ekor unta sekarang ini kurang lebih 35 juta rupiah. Berarti kalau 4 ekor berapa? 140 juta. Lempengin dah 150 juta. Ya, 150 juta. Sekarang saya mau tanya, ada anak muda di sini yang gajinya sebulan 150 juta mana? Ya, ketua Ikra An-Nur berapa gajinya? Berapa? UMR. Ya, ini UMR Jawa Barat atau UMR NTT ini? Ya Allah. Ya. 150 juta itu gaji Nabi Muhammad. Setara dengan 4 ekor unta kurang lebih. Kemudian ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW melamar Sayyidah Khadijah, berapa maharnya? 20 ekor unta. 1 ekor unta 35 juta, ya. Kemudian kalau 10 350 juta dikali 2 700 juta. Saya mau tanya, ini kira-kira kalau ada orang anak muda pengen ngelamar anak bapak, anak ibu, dibawain duit 700 juta, embat atau terima? Embat satu, banyak 700 juta. 700 juta di mata Sayyidah Khadijah enggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kekayaan Sayyidah Khadijah 40.000 ya, onta. Jumlah ontanya 40.000 onta atau setara dengan 4 triliun rupiah. Dan 2/3 kekayaan atau 2/3 dari Mekah ya dikuasai kekayaannya oleh Sayyidah Khadijah. Maka 700 juta
Kalau ngelawan 4 triliun kira-kira banyak apa sedikit? Lah sedikit, 700 juta ngelawan 4 triliun. Tapi ada para jamaah sekalian di dalam kitab Al-Mustadrak ya. Itu dijelaskan bahwa ternyata maharnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW enggak 20 ekor unta. Saat ya pamannya Nabi Abu Thalib. Jadi Abu Thalib yang nemenin Nabi ngelamar Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yang nemenin Nabi. Permintaan Sayyidah Khadijah kepada Nabi, kalau engkau sanggup ya, kalau engkau mau berjodoh dengan aku, permintaan Sayyidah Khadijah yang pertama 4.000 dinar, hadirkan saat ini juga, nggak pakai besok-besok. 4.000 dinar. Berapa itu 4.000 dinar? 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Sekarang 1 gram emas 1 juta lebih. Anggaplah 4,25 gram 4,5 juta, bahkan lebih, 4,5 juta lebih. 1.000 dinar sama dengan 4,5 miliar. Kurang lebih ya, kalau 4.000 dinar kurang lebih 20 miliar. Sayyidah Khadijah minta segitu, 20 miliar. Bagaimana? Kata Nabi, sanggup, maju terus. Sanggup apa? Maju terus. Ya, ini kalau orang kita ditantangkan begitu, maju apa mundur? Mundur dah Pak Ustaz dah, ya. Ya, ini udah janda, mahal banget lagi dah. Udah janda, Pak. Udah janda mahal lagi, ya. Kalau perawan mahal, mendingan janda mahal ya. Apakah hanya itu permintaan Sayyidah Khadijah? Enggak hanya segitu. Minta lagi 100 ekor unta yang matanya ada bulatan hitamnya. Tuh, gimana agak susah nyarinya. Ya, ada permintaannya, carikan 100 ekor unta yang ada bulatan apa? Hitamnya. Kemudian minta berapa lagi? Minta 28 budak. Berapakah harga budak saat itu? Bilal ya dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan membayar 9 uqiyah. Kurang lebih ya, kalau dirupiahkan 9 uqiyah sama dengan 300 juta. Ya, 300 juta dikali 20 berapa? Ya, sudah 6 miliar. Ditambah 8. Berapa tuh? Kurang lebih 8 miliaran, kurang lebih. Budak, budak. Kemudian apa lagi? Minta 10 perhiasan. Itu berapa miliar itu? Siapa yang minta? Sayyidah Khadijah. Ya, mintanya tunai, enggak pakai ngutang besok-besok. Ya. Kemudian diiyakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mampu meminang Sayyidah Khadijah. Sebab kalau tadi ukurannya kalau cuma 20 ekor unta 700 juta paling mahal 1 miliar lah, anggaplah ngelawan 4 triliun kayaknya jauh banget. Tapi kalau 4.000 dinar, 100 ekor unta, 10 perhiasan, 28 budak, ya wajar meminang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bayangin coba. Nabi di usia 25 tahun duitnya udah seabrek-abrek itu. Duitnya udah nggak kehitung saking apa? Saking banyaknya meminang Sayyidah Khadijah radhiyallahu ya anha, ya. Makanya para jamaah sekalian, terutama anak-anak muda, lihat bagaimana kehidupan apa? Ya, kehidupan Nabi. Lihat perjuangan daripada ya guru-guru kita.
Jangan ngelihat umpamanya Al-Mafrullah Ki Nur Ali, ya udah masa tua, lihat dulu masih mudanya bagaimana itu. Lihat bagaimana masa mudanya. Lihat guru-guru kita bagaimana belajarnya saat masih muda. Lihat itu, ya. Apa yang mereka lakukan ketika masih muda? Apakah mereka malas? Tidak. Bahkan almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie, beliau pernah bilang begini, buat saya lebih baik ya anak yang bodoh tapi rajin dibanding pinter tapi apa? Tapi malas, ya. Makanya para anak-anak semua, ya, anak-anak remaja, jangan jadi anak yang malas. Jadi anak yang rajin. Jadi anak yang rajin. Karena kesuksesan tidak ditentukan bukan dengan seberapa pinternya kita, tapi seberapa banyak usaha yang kita lakukan, ya. Makanya mudah-mudahan kita doain ya, anak-anak kita ajarin. Tapi begini, saya masih ingat deh, ya. Dulu ketika acara halal bihalal IKAA, datang panitia anak-anak muda, datang ke Abuya. Saya kebetulan lagi ada di situ. Nanya ke saya, guru, Abuya ada? Ada. Kami panitia mau ketemu dengan Abuya, silahkan. Kalau panitia boleh datang duluan. Selain panitia, alumni ya kudu nungguin halal bihalal. Karena panitia boleh minta saran dan nasihat. Bilang ke Abuya, guru, ya bagaimana kalau halal bihalal? Udah kita bikin acara hiburan aja udah. Udah pokoknya sampai seneng-seneng aja. Kami mewakili seluruh alumni. Begitu tuh, ya. Abuya senyum-senyum aja. Kata Abuya, siapa yang lu wakilin? Udah banyak Abuya, yang lu wakilin itu paling cuma berapa orang. Sebab kata mereka, ini anak-anak muda, udah guru gak usah tahlilan, gak usah zikir, gak usah doa, sampai salam-salaman dengerin musik lagu, udah begitu aja. Kata Abuya, kalau begini orang tua pada marah. Orang tua apa? Pada marah. Artinya apa para jamaah sekalian? Anak-anak mereka semangat luar biasa, tapi tetap dikontrol. Kalau kagak kebablasan. Contoh umpamanya nih, malam ini maulid anak muda semua gitu kan. Udah yang ngatur tanpa arahan ketua panitia, tanpa arahan yang tua-tua. Apa yang terjadi? Udah ya, baca Quran kagak ada. Zikir tahlil kagak ada, ya. Yang kayak begini hilang. Sehingga para jamaah sekalian, apa yang terjadi nanti makin tergeser. Makin apa? Biarkan anak muda berkarya, tapi yang tua jangan lupa didampingi anak-anakmu, anak-anak muda. Yuk dampingi anak-anak muda kita, ya. Kasih mereka ruang buat mereka bergerak. Tapi jangan lupa ya anak-anak muda kita didampingi, karena yang namanya juga anak muda sasar susur di Cikarang. Pak Ustadz, ya alhamdulillah acara bisa berjalan. Anak muda bawa proposal rajin banget. Bagus, saya bilang nggak tanggung-tanggung Pak Ustadz, acara di Cikarang sampai Tangerang itu. Jadi proposalnya mana tuh? Sampai Tangerang itu proposalnya, sampai apa? Sampai kelewat itu anak muda tuh, ya. Saya bilang arahin anak muda, ya. Khawatir kalau nggak diarahin nanti dia seradak seruduk. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, saya mohon izin ya, karena akan lanjut ke tempat berikutnya. Ya, nanti insyaallah akan ada penceramah berikutnya. Tadi sudah ketemu juga dengan Habib Al-Haddad ya. Insyaallah, ya, insyaallah beliau akan hadir. Beliau ada 2 acara tapi bakal hadir ke tempat ini. Ya, kemudian saya bilang saya izin duluan ya Bib ya. Nanti kalau saya nggak ketemu, mohon ikhlas dan mohon ridhonya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.